Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amida Batubara dengan NIM C240120101087 dari kelompok 7 Praktikum Biologi Perikanan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang soal dari laboratorium komputer biologi perikanan yang menjelaskan tentang DFP atau distribusi frekuensi panjang, HPB atau hubungan panjang bobot, dan juga FK atau faktor kondisi dari satu soal yang telah diberikan. Cara mengerjakan DFP atau distribusi frekuensi panjang yaitu dengan cara yang pertama yang dilakukan yaitu mengubah panjang total dari cm menjadi mm dengan mengalikannya dengan 10. Kemudian membuat data seperti ini dan juga tabel seperti ini. Lalu dilanjut dengan N. N adalah jumlah data, rumusnya adalah sama dengan count block buatkan 171, lalu max adalah data maksimal dari panjang total, lalu min dari panjang total juga, jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log N karena ini hasilnya koma maka dibulatkan menjadi 9. Lalu wilayah sama dengan max dikurang min. Lalu lebar kelas sama dengan wilayah dibagi jumlah kelas. Kemudian jarak kelas ini sama dengan lebar kelas ditambah 1. Dan NST-nya sama dengan 1. SKB adalah data minimal, jadi langsung masukin aja. Kemudian ke SKA terlebih dahulu sama dengan SKB ditambah lebar kelas, tapi ini di F4-in. Lalu ini lanjut ke SKB-nya sama dengan data awal ditambah jarak kos. Tapi di F4. Tinggal tarik aja karena ini ada datanya ada 9, maka tarik 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini juga ditarik aja. Untuk SK ini sama dengan ini dan minus truk lagi
kemudian BKB sama dengan SKB dikurang 1/2 dikali NST tutup kurung. Oh ya, ini sebentar, ini dulu F4. Lalu di drop. Lalu BKA ini sama dengan SKA ditambah 1/2 dikali NST. Lalu di drag lagi. Kemudian BK ini sama seperti tadi, yaitu ini dan minus XI sama dengan ini sebentar, di dalam kurung sama dengan SKB ditambah ini SKA dibagi 2. FI total ini sama dengan frekuensi untuk mencari FI total ini sama dengan frekuensi data panjang total titik koma lalu SKA. Lalu tinggal setelah didapatkan data seperti ini, kita langsung membuat tabel grafik dengan cara memasukkan insert, lalu ini kemudian setelah ini dimasukkan ke insert kolom data. Sebentar. Karena seperti ini langsung aja select data. Lalu pilih add. Kemudian untuk series values masukkan data FI total. Lalu oke. Kemudian yang edit masukkan data SK. Kemudian oke. Lalu klik oke. Dapatkan hasil seperti ini. Ini novel.
Mohon maaf karena ini menggunakan Microsoft Excel yang mungkin sudah lama, jadi tidak ada pengubahan untuk exist title, atau mungkin ada tapi saya tidak tahu karena biasanya saya menggunakan yang 2019. Harusnya di sini ada exist title, untuk di sini adalah frekuensi total, kemudian di sini adalah selang kelas, dan judul di sini adalah total data. Untuk DFP ini sampai di sini saja. Untuk mencari HPB, yang pertama yang dilakukan itu mencari data lokal dengan cara log data dari panjang total untuk log L, dan log W itu log data dari bobot ikan. Kemudian untuk mencari sigma X sama dengan sum dari data log L kemudian untuk Y, sigma Y sama dengan sum data yang dimasukkan adalah log W. Lalu untuk X kuadrat, sigma X kuadrat sama dengan sum SQ. Kemudian untuk Y itu sama dengan sum SQ juga. Memasukkan data log W. Karena ini kemudian sigma XY adalah sum product masukkan data ini dan log W. Untuk X bar itu sama dengan average dari data log L. Y bar sama dengan average juga, tapi untuk data log W. Sorry. Untuk N sama count base slope ini sama dengan buka kurung sigma XY dikurang buka kurung 2 kali 1 per N dikali, ini tutup kurung dulu, dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung dibagi sigma X kuadrat. Sebelumnya itu ditutup kurung terlebih dahulu, baru sigma X kuadrat dikurang buka kurung 2 kali 1 di per N tutup kurung dikali sigma X kuadrat buka kurung sigma X kuadrat dipangkatkan 2.
Kemudian untuk A sama dengan ini, Y bar dikurang, buka kurung, B dikali X bar. Kemudian ini diantilog sama dengan 10 pangkat. Salah. Sama dengan 10 dipangkat untuk W, masukin aja datanya 0,3 ya, 451 L pangkat B, B-nya itu 3,4263. Maka dapat disimpulkan, diinterpretasikan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Selanjutnya ke tabel sidik ragam total. Untuk DB, DBR ini 1, kemudian DBS itu kan sama dengan N min 2. Berarti N-nya kan 171 dikurang 2. Kalau DBT itu N min 1. Min 1. JKR itu rumusnya sama dengan nilai B, nilai B dikali buka kurung dikali dulu, kemudian sigma XY dikurang 1/N tutup kurung dikali sigma X lalu sigma Y lalu tutup kurung. Kemudian untuk JKS, maaf JKT terlebih dahulu, lalu sama dengan sigma Y kuadrat satu dibagi N lalu dikali buka kurung lagi lalu sigma Y namun di kuadratnya. Kemudian ke JKS sama dengan JKT dikurang JKR. KT itu sama dengan JKR dibagi DBR. KTS itu JKS dibagi DBS. Untuk F hitung itu sama dengan
KTR dibagi KTS. Untuk F-tab sama dengan F inverse, F sama dengan FIN V 0,05 ini DBR lalu DBS. R kuadrat itu JKR dibagi JKT. Nah, untuk kesimpulan, karena di sini sudah dijelaskan ada hipotesisnya untuk H0 itu sama dengan panjang tidak mempengaruhi bobot, dan H1 itu panjang mempengaruhi bobot. Dapat dilihat dari tabel, F-heat ini lebih besar dibandingkan F-tabel. Maka dapat disimpulkan berdasarkan SK 95% didapatkan F-heat lebih besar dibandingkan F-tab, maka hipotesisnya itu H1, artinya panjang tidak mempengaruhi. H1 panjang mempengaruhi bobot, dan didapatkan nilai R pangkat 2 R kuadrat sebesar 0,9185 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Kemudian untuk melanjutkan, lalu dilanjutkan dengan uji T. Uji T itu jika H0 itu berarti B-nya sama dengan 3, yaitu artinya isometrik. Untuk H1, B-nya tidak sama dengan 3, artinya alometrik. Untuk alometrik itu kalau lebih itu berarti positif, B-nya lebih dari 3 positif, kalau kurang dari 3 itu alometrik negatif. Untuk SB kuadrat itu sama dengan KTS dibagi dalam kurung sigma X kuadrat lalu dikurang 1/n kemudian tutup kurung dikali dengan sigma X yang dikuadratkan. Kurungnya 3 kali. Untuk SB itu akar dari SB kuadrat sama dengan SQRT kurung atas. Nah, lalu untuk P hitung itu sama dengan ABS kurung ini dikurang 3, B dikurang 3, lalu tutup kurung dibagi
Untuk T tabel itu T in sama dengan T in buka kurung 0,05 titik koma kemudian ke DBS. Nah, setelah itu dapat disimpulkan berdasarkan SK 95% didapatkan hitung lebih besar dibandingkan tabel, maka hipotesisnya untuk kesimpulannya didapatkan berdasarkan SK 95% didapatkan F hit lebih besar daripada F tabel, maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya tadi salah. Ini berdasarkan SK 95% didapatkan F hit lebih besar daripada F tabel, maka bukan F hit ya, T hit. T tabel, maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya pola pertambahan ikan bersifat alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan grafik. Klik insert. Lalu scatter. Yang awal biasa select data. Lalu add. Series X values ini panjang total. Untuk Y pilih yang bobot. Lalu klik OK. Untuk mencari faktor kondisi, ini di blok dulu datanya di CTRL-A. Lalu ke sort and filter, ke custom, kemudian panjang total, lalu small storage. Lalu dibikin tabel seperti ini. SKB, SKA, dan juga FI didapatkan dari tabel distribusi frekuensi panjang.
di CTRL-C, di paste. Nah, UFI, copy, lalu di data slot didapatkan dari hubungan panjang bobot, langsung di copy aja. Lalu intercept dan anti-lock juga. Lalu mencari faktor kondisi, yaitu sama dengan W per A dikali buat ikannya kan segini, dibagi dalam kurung, A-nya kan ini, anti-lock, lalu di string, salah. Dikali ini panjang, pangkat B. Dapatkan hasil segini, kemudian kita lalu di sampai ke bawah, lalu untuk membedakan kita warnai soalnya dari kelas ini sampai ini, gitu seterusnya. Ini salah, ini gitu seterusnya. Lalu kerataan ini itu tuh average dari data terakhir. Data ini. Kemudian rumus kerataan itu sama dengan average dari ini per kelas ya. Ini average dari per kelas ini. Lalu dimasukkan average data per kelas, kalau jangan lupa di string, lalu di drag aja.
Lalu ke sini sama dengan average. Close kedua. Di string. Nah, sekarang mencari stdf untuk ini tuh 0 karena datanya tidak menyebar. Ini juga karena 0, karena dia cuma 1 jadi 0. Stdf di blok satu-satu lagi seperti tadi. Karena sudah lengkap seperti ini, masuk ke scatter. Insert. Scatter. Dikebawahin dulu. Start data. Lalu add. Series name-nya total. Let's go. Dan ini F karatan. Oke. Nah, udah kayak begini. Karena di sini lagi-lagi karena ini Microsoft 2010, jadi penyampainya sampai di sini karena tidak ada tanda plus dan tidak ada ketentuan untuk mengedit grafik tersebut, grafik ini. Jadi sampai di sini saja penyampaian soal labcom saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.